Kalau Anda diberi kuasa, Anda bisa berkuasa enggak? Bisa nggak? Iya, berarti Anda Tuhan. Iya kan? Astagfirullah. Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Wahi. Oke, saudara Stefanus yang gagah berani, ya sakti mandraguna. Jadi gini, ketika Yesus itu datang bukan atas kehendaknya sendiri, berarti ada yang berkehendak supaya dia datang. Iya. Yang berkehendak inilah Sang Firman. Yesus ini hasil dari Firman. Kalau diibaratkan motor mengeluarkan suara melahirkan asap. Kalau bisa ciptaan apa emangnya? Gimana? Kalau bisa Yesus ciptaan apa emang kamu? Berarti dia bukan Tuhan. Orang yang Ya, kalau orang yang Tuhan tanpa diberikan kuasa aja. ya justru kalau Anda membaca di dalam Yohanes 5:27, Yesus diberi kuasa karena dia Ya, anak manusia. Ya itu kan sebagai manusia dia kan. Ya, dia diberi kuasa. Dia tidak mau nantang bapaknya. Gitu. Iya, berarti Anda sudah akui Yesus ini ciptaan? Enggak, bukan tidak ngakui saya. Kenapa Karena bisa? Sehakikat dan sepikiran Bapa. Kok bisa? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apakah seperti itu hakikat Tuhan? Tidak bisa itu. Itu kan Gimana? itu kan Yang sebagai manusia itu kan. Nah, berarti hakikat Yesus manusia. Kenapa Anda katakan sehakikat dengan Tuhan? Coba lihat dulu di sana kalau atas Bapa itu ya. Yang mana? Yang di air Matius Bapa itu. Ada segala kuasa diberikan kepadaku kan. Segala kuasa. Matius 28 nomor 19. Iya, itulah. Iblis juga Sorry. kuasa. Iblis diberi kuasa. Lukas 4 ayat 6. Mau nahankan iblis gitu. Segala kuasa diberikan padaku gitu. Iya. Segala sesuatu yang begini Bung. Kalau Anda diberi kuasa, Anda bisa berkuasa enggak? Bisa lah. Iya, berarti Anda Tuhan. Iyalah. Astagfirullahaladzim. Bahaya ini. Bang, Bahaya ini. berarti iblis Tuhan, Bang. Karena iblis juga diberi kuasa loh, Bang. Berarti iblis Tuhan. Bahaya. Nah, Anda itu. Nabi Musa nggak ngaku Tuhan. Nabi Musa bukan. Saya ulang. Saudara Stefanus, kalau Anda diberi kuasa oleh Tuhan, apakah Anda mampu melakukan kuasa yang diberikan itu? Mampu ya. Mampu. Apakah Anda menjadi Tuhan? Ya bisa. Karena udah jadi pilihan. Berarti yang tadinya bukan Tuhan, begitu diberi kuasa, dia menjadi Tuhan. Betul? Iyalah. Tuh. Oh, berarti ini yang disifati Yesus. Yesus tadinya bukan Tuhan, tapi karena dia diberi kuasa, maka dia menjadi Tuhan. Betul? Iya, betul ya. Oh, oke, dah selesai kita. Di dalam Ayub 23 nomor 13, tetapi ia tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Tuhan tidak pernah berubah. Sementara Yesus bisa berubah menjadi Tuhan. Yang tadinya bukan Tuhan menjadi Tuhan. Betul? Salah Anda itu. Itu kan pemandang Yesus itu. Itu kan pemandang Yesus tuh situ. Ada di situ Yesus itu. Tidak, Anda kan sudah mengakui. Pemandang Yesus itu kan. Iya, belum ada. Nah, Iya. sekarang berarti Yesus ini tadinya bukan Tuhan. Setelah diberi kuasa, maka dia menjadi Tuhan. Betul? Iya. Tuhan itu roh. Kalau roh itu Iya. bisa menyebar kemana-mana, omnipresent. Berarti Yesus bukan Tuhan. Sabar Bang Handi. Berarti Yesus bukan Tuhan karena Yesus bukan roh. Yesus Betul? itu Tuhan. Loh, tadi katanya Tuhannya roh. Nah, Anda harus ingat dulu bahwa
Apa tuh? Kekristenan Apa yang percaya harus saya pada ingat? konsep ketritunggal. Allah tuh. Nah, sekarang ketiganya- Tuhan Anda adalah roh. Yesus itu roh atau daging? Yang dikenal dalam Yesus itu dia firman yang menjadi manusia, dia daging. Iya, Tuhan Ya. Anda adalah roh. Anda Yesus tidak bukan bisa roh. melupakan atau melepaskan dia roh. Roh Nah, Tuhan. yang Yesus daging ini, yang Yesus daging yang mati ini Tuhan. Manusianya itu. Manusiaan. Manusianya, Ya, iya. tapi kan berarti bertanya, dengarkan, dia tidak dengarkan. bisa, dia Dengarkan. reinkarnasi dari Tuhan. Yang itu menjadi sendiri. daging ini, yang menjadi daging ini Tuhan atau bukan? Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan. Oke, Iya. pada Kalau saat dia Yesus berkehendak, manusia pada- manusia pada yang punya saat- tubuh kemuliaan itu pada kan saat bisa. Yesus Kenapa 100%, tidak? Jadi tidak pada sama saat seperti Yesus, dengan keran air, sendal jepit, itu salah analogi. pada Anda. saat dengarkan. Namanya roh. Jangan Apalagi Anda Tuhan. jangan Anda menutupi kelemahan Anda dengan bicara terus. Bukan Saya tanya, kelemahan. yang Anda menjadi nggak paham. manusia, itu Anda kan nggak nggak berhenti dia, paham. nggak berhenti ngomong dia kan? Pantaslah Mam Gurundul. Gurundul, saya tanya, yang menjadi daging ini Tuhan atau bukan? Tuhan yang menjadi manusia, kamu ingat Saya itu. tanya, Jangan kamu yang pisahkan. menjadi dengarkan, yang Ya, menjadi udah, daging nggak bisa ini, begitu. yang Jawabannya menjadi nggak seperti daging itu. ini, yang menjadi Pertanyaan daging, kamu yang harus kamu perbaiki. yang menjadi daging ini yang Tuhan. menjadi manusia. Oke, berarti Tuhan yang menjadi manusia. diulang-ulang Bukan lagi. yang- Hei, Gurundul. bukan yang daging itu manusia. Udah Tuhan diam, itu diam, manusia. diam, kau diam, kau diam. Berarti Pertanyaan Tuhanmu. kamu yang harus yang Oke, kamu oke, perbaiki. oke. Saya benarkan pertanyaan saya. Iya. Saya benarkan. Dengarkan. Apakah yang menjadi manusia ini adalah Tuhan atau bukan? Nah, kan salah lagi kan pertanyaan. Salah Tuhan lagi. yang menjadi manusia, Manusia. bukan berarti manusia Iya. yang dituhankan. Oke, Tidak saya paham. tidak tanya kau menuhankan siapa. Yang saya tanya, Iya. apakah yang Tuhan menjadi manusia ini? bukan Oke. manusianya yang dituhankan. Oke, Kamu paham nggak? berarti Ah, dengarkan. oke. Berarti Tuhan menjadi manusia. Ya. Nah, manusia ini Tuhan atau bukan? Tuhan yang menjadi manusia. Kamu Manusia tahu nggak? ini Setelah Tuhan dia atau naik ke bukan? surga, setelah Dengarkan, dia naik ke dengarkan, surga, dengarkan. tubuh kemanusiaannya tidak Dengarkan, diperlukan lagi. dengarkan. Kamu paham Tuhan menjadi manusia. Pada saat dia menjadi manusia, apakah dia berhenti menjadi Tuhan atau dia tetap Tuhan? nggak? Oh tidak, dia tetap Tuhan. Ah, Kenapa dia kalau tetap dia pakai- Tuhan. kalau dia pakai tubuh Berarti, manusia, kenapa oke, berarti ketika dia menjadi manusia, dia tetap Tuhan. Ketika dia menjadi mayat, Dia tidak, itu kan tubuhnya, tubuh manusianya. tadi katanya, Tuhan tidak pernah tadi mati. katanya tubuhnya tetap Tuhan. Hei, Kok kau bilang siapa tadi, bilang tubuhnya Gurundul, tetap Tuhan? Tuhan yang Gurundul, menjadi Gurundul, manusia. Gurundul. Tuhan menjadi manusia. Pada saat Ya. dia menjadi manusia, apakah dia masih tetap Tuhan? Iya, dia Tuhan. Oh ya iya. Rohnya, Oh ya iya. bukan Setelah dia manusianya. menjadi mayat, apakah dia tetap Tuhan? Manusianya ya tidak lah. Rohnya. Loh, tadi katanya manusianya tetap Tuhan. Kamu yang nggak paham. Saya ulang. Gurundul. Tadi. Gurundul, yang lain diam. Gurundul, dengarkan. Tuhan menjadi manusia. Pada saat dia menjadi manusia, apakah dia masih Tuhan? Iya. Dalam Iya. rohnya. Iya, dalam Bukan rohnya, roh, manusianya yang Tuhan, bukan rohnya bukan yang saya manusianya yang tanya. Tuhan. Yang Bukan saya tanya manusianya yang dagingnya. Tuhan. Kamu Stefanus ingat, diam bukan dulu, dagingnya Stefanus. yang Tuhan. Kamu ingat, Stefanus. bukan Tuhan yang Oke. Ah. Manu, Stefanus. dengarkan. Stefanus kau diam. Stefanus. Nanti saya robek mulut kau. Giliran kau ditanya kau banyak bicara. Ini bagus sekarang robek Gurundul. mulut orang. Gurundul. Aku mau robek kepalanya. Gini. Gurundul, Benturkan Tuhanmu. kepalamu ke dinding juga. Benturkan, biar Mulutmu kamu kau paham apa benturkan yang di kamu kloset tanya. supaya kau paham, Gurundul. Tuhanmu menjadi daging manusia. Nah, dagingnya ini Tuhan atau bukan? Apakah Tuhan jadi manusia? Ya kan dia tetap Tuhan, dia dalam bentuk Saya manusia. tanya manusianya. Reinkarnasi. Hei, Gurundul. Tuhanmu menjadi manusia. Manusia ini yang daging ini apakah masih Tuhan atau sudah bukan Tuhan? Tidak Tuhan, dia itu Tidak Tuhan. manusianya. Berarti Dalam bentuk manusianya. Tuhanmu pernah berhenti Kamu menjadi benturkan bukan dulu Tuhan. kepalamu ke dinding. Biar berarti kamu- Tuhanmu- pertanyaannya bagus. Berarti Tuhanmu pernah berhenti menjadi Tuhan.
Kamu Tuhanmu pernah berhenti jadi Tuhan. Nggak bisa diskusi dia. Kamu harus paham Keselio. dulu. Keselio konsep lidah. ketuhanan dalam Kristen. Tunggu, kan Tuhanmu. Dia Tuhanmu bisa- menjadi. dia bisa di mana-mana. Dengarkan. Hari ini Dengarkan. di sini bisa, di Amerika bisa, dalam rahim Maria bisa. Gurundul, gede kok. Apa susahnya Ngomong memahami aja. seperti itu? Gurundul, kau mengatakan Tuhanmu menjadi daging, Jangan kau menjadi bawa logika manusia. agamamu, Juma. Bukan, Kamu ini bawa logika agamamu, weh. Yang mengatakan Yesus 100% Tuhan kan Tuhan itu agamamu. jahat. Itu logika. Tuhan itu jahat. Waduh, Pak Juma kena report. Gurundul, Makanya Gurundul, Kalau dengerin dulu Gurundul. Suara saya gede ya. Kalau saya ngomong Anda tenggelam loh. Dengerin baik-baik. Apakah fisiknya Yesus adalah Tuhan? membenturkan kepalanya ke dinding. Apakah biar dia fisiknya paham. Yesus itu adalah Tuhan? Jawab. Ulangi pertanyaanmu. Apakah fisiknya Yesus adalah Tuhan? Oh, tidak. Oke, tidak. Apanya yang Tuhan dalam diri Yesus? Rohnya. Rohnya. Itu Apakah dia rohnya memakai Yesus? tubuh kemuliaannya, Dengerin. Andi. Kamu Apakah dengar? rohnya Yesus Dia memakai adalah tubuh rohnya Bapak kemuliaannya. juga? Iya. Gurundul dengerin. Apakah rohnya Yesus roh Bapak? Oh, tidak. Tidak. Berarti roh Bapak beda dengan roh Yesus. Mereka adalah tiga pribadi satu hakikat. Saya nggak nanya mereka. Dengerin baik-baik. Apakah rohnya Mereka- Yesus beda dengan rohnya Bapak? Tidak. Dengerin bahasa Indonesia, Gurundul. Apakah rohnya Yesus sama dengan rohnya Bapak? Tidak. Beda. Oke. Berarti ada dua roh Bapak dan roh Yesus, memiliki betul? Unikan Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu. Saya nggak nanya itu dulu, Bukan, dengerin tetapi baik-baik. satu hakikat. Itulah Oke. Tritunggal. Apakah Yesus dan Bapak itu sama atau beda? Beda. Beda. Yang mana yang Tuhan? Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu Tuhan. Saya nggak nanya itu, dengerin baik-baik. Biar jelas Yesus otakmu, dan biar Bapa jelas itu otakmu. berbeda. Kekristenan itu Yesus dan konsepnya Bapa itu Tritunggal. berbeda. Jangan dipisah-pisahkan. Yang Cara manakah yang bertanyamu Anda itu, tuhankan? cara pertanyaan anak-anak Yesus atau SD. Bapak? Cara Ya, bertanyamu, Yesus dan Bapak cara itu anak berbeda. bertanya SD, Tuhanmu yang makanya mana? Si Stefanus tadi bingung. Karena pertanyaanmu Wah, di situ kamu ini aja. ngomong terus. Kamu Konsep ngomong terus, saya juga kekristenan ngomong. Bapa, Putra, dan Suara Roh saya lebih gede dari lu. Jadi lu tenggelam. Percuma lu ngomong. Kalau saya ngomong, suara lu nggak kedengeran. Oke? Bapak itu berbeda dengan Yesus. Ada berapa Tuhan? Jawab. Konsep kekristenan ini ya, aku nggak perlu ulang-ulang lagi ya. Saya nggak nanya konsep. Saya nggak supaya nanya kamu jangan konsep. kayak anak SD. Bang Juma udah naik lagi tuh. Kekristenan bagi Tuhan itu Bapa, Gedein Putra, layarnya dan Bang Roh Juma. Kudus. Gantian Bang Juma. Ini Titik. masih ngeyel satu nih Bang Juma nih. Lanjut Kamu lagi. yang ngeyel pertanyaan kayak anak Jangan SD. main remote, jangan main lapor-lapor. Lanjut, Bang Suma. Gurundul, coba kau tenangkan dirimu dulu. yang tenang. Tuhanmu menjadi manusia. Ketika dia manusia, ternyata dagingnya Pengertian bukan Tuhan Tuhan. menjadi tunggu. Pengertian Tuhan menjadi manusia bukan Tuhan menurunkan diri mendirikan Tadi yang mengosongkan diri siapa? Yang mengosongkan diri sifatnya aja reinkarnasinya. Yang mengosongkan diri siapa? Yang mengosongkan diri siapa? Biar kamu paham dulu. Tuhan Oke. menjadi manusia karena mempunyai tujuan. Iya, Karena begitu oke. besar kasih Allah akan dunia ini. Kan itu. Tujuannya untuk menjadi bukan Tuhan, betul? Bukan Tuhan untuk Tadi dagingnya Tuhan atau bukan? Menebus Tadi dosa dagingnya, manusia. tadi Karena dagingnya Tuhan. ketika Adam Gurundul, dan Hawa jatuh Gurundul, ke dalam dosa, Gurundul. melanggar. Yang manusia berdosa ini kehilangan. ketika dia menjadi manusia, apakah dia masih Tuhan? Ya dalam rohnya dia Tuhan. Bukan rohnya yang saya tanya, dagingnya. Nggak bisa kamu bilang kayak gitu karena Iyo, Tuhan itu roh. Faktanya Orang Tuhanmu bisa menjadi Tuhan daging. itu roh. Tuhanmu menjadi Dia daging atau meminjam tidak? Kedagingan. Dia Meminjam lagi. Kapan dikembalikan? Dia reinkarnasi. Meminjam lagi. Kapan dikembalikan Dia dagingnya? memakai kedagingannya. Memakai kedagingannya. Setelah Kamu dia baca menjadi daging, aja. setelah dia menjadi daging, apakah dia masih Tuhan? Ya masih lah. Oh masih. Berarti Jangan lagi tanya Tuhan setelah manusia, daging daging ini, itu setelah jadi daging Tuhan. ini menjadi Salah. mayat, setelah daging ini menjadi mayat, apakah dia masih Tuhan? Rohnya Tuhan. Mayatnya yang kutanya, mayatnya yang kutanya. Udah ku bilang dari tadi mayatnya itu bukan Tuhan. Oh berarti dagingnya yang hidup ini, daging Yesus ini bukan Tuhan. Reinkarnasinya itu reinkarnasinya.
Apa sih ini orang? Dagingnya ini katanya Tuhan, betul? Siapa yang bilang dagingnya itu Tuhan? Berarti Tuhan Anda pernah menjadi bukan Tuhan pada saat dia menjadi daging, betul? Dia melekat menjadi manusia itu. Kamu ngerti nggak? Ketika Tuhan Anda menjadi daging, ketika Tuhan Anda menjadi daging, saat itu juga Tuhan Anda menjadi bukan Tuhan. Polemikus itu ya. Gurundul, kau akui Tuhanmu menjadi daging, iya atau tidak? Berubah, bertanyamu Juma. Coba Gurundul, dulu ke dinding. Gurundul, Tuhanmu menghadapi ini berubah. Begitu Gurundul, jangan bawa Gurundul, Tuhanmu berubah menjadi daging, iya atau iya? kepalanya ke dinding. Gurundul, Tuhanmu berubah menjadi daging, betul atau tidak? Mana mungkin Tuhan berubah menjadi daging? Dia memakai manusia. Oke, berarti ketemu manusia. Oke, berarti manusia ini sama kucing dia jadi kucing. Oke, saya paham. Baik, Gurundul, saya paham. Berarti manusia ini bukan Tuhan. Bukan. Oke. Nah, sekarang saya tanya, sisi kemanusiaan anak Maria ini mana sekarang? Kamu udah lihat? Dia bisa Mana? Dia bisa menangis. Iya, saya tanya sekarang ini kemanusiaannya mana? Saya tanya. Ya, sudah diangkat ke surga, sudah tidak Jadi ada apa? lagi. Jadi apa dia di sana? Jadi apa dia di sana? Tidak ada dituliskan. Jadi tidak ada masalah. Jadi yang bangkit dari kubur siapa? Dalam kemanusiaannya. Berarti kemanusiaannya tadi katanya bukan Tuhan. Enggak. Kamu enggak kayak gitu cara berpikirnya. Loh, kemanusiaannya ini katanya Tuhanmu tidak membentuk diri jadi manusia, tapi mengambil jasad, meminjam jasad manusia. Nah, jasad yang berinkarnasi lagi. Berarti manusia ini adalah Tuhanmu. Bukan seperti itu cara berpikir. Lalu maunya kayak mana? Tuhan itu tetap roh. Tuhan tetap roh. Berarti dagingnya bukan Tuhan. Dia berinkarnasi menjadi manusia, bukan berarti Tuhan itu jadi manusia itu yang disembah. Bukan. Tidak, yang saya tanya sisi kemanusiaannya ini kemana? Sisi kemanusiaannya ini kan Anda akui bukan Tuhan, iya kan? Iya. Sekarang sisi kemanusiaan yang bukan Tuhan Tidak ada dicatat, dia naik ke surga. Loh, di situ di Roma 14 nomor 9? Apa itu? Saya bacakan. Nah, begitu Gurundul. Kau harus banyak belajar sama Bang Suma. Roma 14 nomor, dengarkan. Dengarkan. Kau yang menista, bukan aku yang menista, kau yang menista. Tuhan kau jadikan menjadi mayat. Dengarkan. Roma 14 nomor 9. Ini doktrin Paulus kepada orang-orang Roma paganisme. Sebab untuk itulah Yesus telah menjadi mayat alias mati dan hidup kembali. Ada jadi mayat dia bilang, kamu tuh. Kalau mati jadi apa dia? Mayat, kamu kalau dia mati jadi apa dia? Belum tentu seperti itu cara berpikirnya cuma. Jadi kalau mati dia enggak jadi mayat? Tidak ada ditulis jadi mayat. Kamu yang benar. Kalau dalilnya di kitabmu banyak mayat Yesus gimana? Enggak ada masalah. Tapi enggak ada masalah, berarti tidak salah dong saya mengatakan Yesus mayat. Aduh, kamu fair dulu. Itu ada tulisan mayat di situ kan? Enggak ada. Tidak ada, tapi kan kalau mati namanya. Kalau mati apa namanya? Kalau mati namanya apa? Enggak usah baca yang lain. Kamu baca yang benar aja. Dengarkan. Di dalam bahasa Yunani dikatakan apotesno. Enggak usah bahasa Yunani saya. Artinya apa itu? Artinya apa? Paham bahasa Yunani. Artinya apa? Udah. Saya tanya artinya apa? Udah. Mayat. Udah baca, iya baca. Gitu dong. Sebab untuk itulah Kristus telah menjadi mayat dan hidup kembali. Nggak ada jadi mayat. Kamu ngarang aja mati. Bahasa Yunaninya ada. Kamu sesat. Jangan bilang mayat, mati. Jadi salah original teksnya. Saya tidak mau tahu itu original teks. Oke, saya maklumi ilmunya nihil berarti. Sebab untuk itu Juma ke dinding. Loh, yang nihil saya atau Anda? Biar paham kamu bertanya. Loh, kok jadi saya yang paham? Saya ngerti original teks. Apotenesko. Ayo lah, baca. Sombong kali mulut kau, tapi ilmu nggak ada. Mulut kau yang dari tadi ngelantur entah kemana-mana ngomongannya. Masa kau bilang roh Tuhan, kau analogikan dengan sendal jepit. Apa?
keran air kan. Ya, goblok daripada kamu itu. Tuhan kau anggap manusia, Goblok itu manusia pertanyaannya. mayat kau anggap Tuhan, lebih Namanya goblok roh lagi. itu Eh, dia gerundul. roh itu omnipotens. Dengarkan, Kamu dengarkan. tahu. Udah. Roh yang Sudah, ada gurundul. pada Tuhan Eh, itu gurundul, juga roh- gundul, roh Yesus. gundul, gurundul, Kamu ngerti nggak? gurundul, gurundul, tenangkan Air jiwamu. sama keran air ya sama-sama benda mati, dua hal yang berbeda. Daripada kau bilang domba, kau bilang domba. Dengarkan, Tuhan mau kau bilang binatang domba. Sebab untuk itulah Yesus menjadi mayat dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan. Ayo, ini tubuhnya yang menjadi mayat, supaya menjadi Tuhan, dia dihidupkan kembali. Tadi kamu mengakui bahwa jasad Yesus itu bukan Tuhan. Tapi kenapa setelah bangkit dari kematian, tubuhnya jadi Tuhan? Kenapa? Jawab saya, silakan. Rohnya. Si mau kau datang besok? Yang ini dewek mati kan. Jumat Kudus. Bangkitkannya. Tuh. Jadi kamu tahu tuh kenapa dia disebut dibilang mati supaya menjadi manusia? Karena pekerjaannya sebagai Tuhan itu sudah selesai karena sudah menebus dosa manusia, sudah mengambil. Bukan masalah itu. Hei, Gerundul, kau jangan nipu di sini. Tadi otakmu mengatakan tubuh kemanusiaannya itu. Kau mengakui tadi tubuh kemanusiaannya bukan Tuhan. Tapi di sini setelah dia mati menjadi mayat, bangkit dia menjadi Tuhan. Berarti jasadnya menjadi Tuhan. Betul atau tidak? Itu rohnya. Kamu ngerti? Lu kok rohnya? itu. Masa Roh dan apakah roh? tubuhnya. Apakah roh bisa roh dan dibangkitkan dari tubuhnya kematian? Sudah menyelesaikan tugas. Roh dan tubuhnya apakah sudah roh bisa menyelesaikan dibangkitkan? tugas. Ya Yohanes. roh masa Rohnya dibangkitkan? yang mati, Ada, saya Yohanes. nggak ada bilang rohnya yang mati. Ini, Roh ini, dan ini, tubuhnya ini. sudah menyelesaikan tugas dalam kemanusiaannya. Ada Yohanes. Dengarkan, saya bacakan. Saya bacakan Yohanes ayatnya supaya kamu ngerti ya. Di dalam Begitu kitab caranya Saudara. ngadapinya Stefanus, Bang Stefanus. Jangan kayak gini, aduh. Loh, apa? Stefanus masih lebih jujur. Kamu hanya bisa tipu-tipu. Enggak. Kau Enggak. mengakui. Kalau nggak Kau ada gerondel, kayak gitu. gerondel, Kok gerondel. masih Kau bisa mengakui. kamu Kau bisa mengakui. Kau mengakui tadi tubuh Yesus itu bukan Tuhan. Kamu ditampar oleh Roma 14 nomor 9. Yang bukan Tuhan itu begitu dia bangkit, dia menjadi Tuhan. Dalam bahasa Yunani, hina. Hina itu supaya, sehingga, untuk, supaya. Itu dalam bahasa Yunani. Hina. Hidup kembali supaya menjadi Tuhan. Kamu dengar yang saya omongin. Tubuh Yesus itu adalah reinkarnasi dari dia. Dia memakai tubuh itu. Tubuh dan rohnya itu sama-sama melaksanakan tugasnya. Yang tubuh ini Tuhan. Yang tubuh ini Tuhan atau bukan? Yang tubuh ini Tuhan atau bukan? Apakah tubuh dan manusia ini yang tubuh bisa ini dipisahkan atau bukan? pada saat dia Tubuh bekerja di ini, bumi? dengarkan. Pada saat Yang dia bekerja, tubuh apa bisa ini dipisahkan, Tuhan. Bima? Yang Pakai tubuh otakmu. ini Tuhan atau Cerdas bukan? dikit kau bertanya. Cerdas dikit. Yang tubuh ini Tuhan. Yang tubuh ini Tuhan atau bukan? Nah, terus kau bilang tubuh ini Tuhan. Bukan, dia memakai Saya tubuh tanya, ini bukan. sebagai- Berarti bukan. Oke. Tapi tubuh ini adalah tubuh kemuliaan. Cuma Oke. kamu. Tubuh ini bukan Tuhan. Oke, kita sepakat. Kita kunci di situ. Tubuh Yesus bukan Tuhan. Tubuh Tapi kemuliaan faktanya, Tuhan. Tubuh kemuliaan. ero nu terserah kau. Yang pas kamu mana tubuh kemuliaan di situ mana? Mana tubuh kemuliaan? Mana tubuh kemuliaan dalilnya di situ Tubuh mana? kemuliaan artinya Tuhan memakai tubuh itu. Berinkarnasi menjadi tubuh itu. Bukan berarti dia menjadi Akal-akalan. manusia. Udah. Kamu sudah mengakui. Sekarang saya tanya, tubuh kemuliaan Yesus itu Tuhan atau bukan? Sekarang gini, saya bertanya Saya tanya, tubuh kemuliaan Yesus itu Tuhan atau bukan? Ditanya, Juma. Tubuh kemuliaan. Akui dulu tubuh kemuliaan Yesus itu Tuhan atau bukan? Saya tanya kamu dulu. Akui dulu tubuh kemuliaan Yesus itu Tuhan atau bukan? Kamu tanya, saya Jadi tanya dulu. ini Ketika apa lagi Tuhan nih Stefanus? Oke. menjadi manusia, Dengarkan. ketika Tuhan menjadi manusia, apakah ketuhanannya hilang? Tuhanmu Ketika Gurundul. Tuhan berinkarnasi menjadi manusia, apakah Banyak sekali mau bicara. Udah, silakan yang lain. Nah, Oke.
Gini saya mau Enggak, saya tanya dulu. Jawab. Saya tanya dulu. Ketika reinkarnasi menjadi manusia, apakah ketuhanan Bang Juma belum kelar, Bang, jangan diganggu dulu. Bang Jumanya belum kelar. Biar jelas. Kalau kalian bisa jawab itu, sudah selesai. Saya nggak mau lagi memperpanjang diskusi sama kalian. Ketika Tuhan berinkarnasi menjadi manusia, apakah ketuhanannya hilang? Iya. Hilang karena dia sudah menjadi manusia. Otakmu yang dungu, Juma. Di situ kau membatasi kemampuan Tuhan. Kamu membatasi kemampuan Tuhan. Udah selesai ya. Saya pamit. Saya sudah cukup untuk memberi kuliah sama kalian semua yang di room ini. Ya. Oke ya. Ya udah, silakan. Ayo Bang Stefanus, berarti Tuhanmu garingkan. Dia bilang Tuhanmu bisa. Kau mengatakan menjadi manusia. Hilang. Kau Tuhanmu menjadi manusia. Berarti Tuhan kalau dia tidak hilang, tidak berubah, berarti dia tidak inkarnasi. Berarti dia tidak inkarnasi. Paham dah? Berarti tidak berinkarnasi. Berarti tidak berinkarnasi. Dia menganggap keok dia. Ketika jadi manusia, Yesus ketuhanannya hilang. Udah jadi selesai. Hilang lah dia. Faktanya dia mengatakan apa? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Berarti hilang ketuhanan Yesus. Hilang ketuhanan Yesus. Berarti Yesus bukan Tuhan. Berarti Yesus bukan Tuhan. Yang menjadi Yesus ini bukan Tuhan. Berarti Yesus ini bukan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tetap ada. Nah, itu Bang Stefanus, jadi nggak usah panjang Tuhannya. Kalau itu yang kau jadikan sebagai landasan, berarti Stefanus juga bisa kau tuhankan. Kenapa? Karena Tuhanmu inkarnasi menjadi Stefanus, tetapi ketuhanannya tidak hilang. Kan gitu. Nah, itulah kamu. Itulah kamu. Apa yang saya tidak mengerti? Apa rencana Allah? Di mana ada rencana Allah menjadi manusia? Di mana? Tunjukkan ke saya. Di mana dalilnya Tuhan berencana menjadi manusia? Allah akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dia mengaruniakan. Mana dia menciptakan dirinya? Mana dia merubah dirinya menjadi anak? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya dia berubah menjadi, dia berinkarnasi? Di mana dia berinkarnasi? Di mana? Mana dalilnya? Itu kan jalannya berinkarnasi. Dia menganugerahkan. Dia menganugerahkan itu bukan berinkarnasi. Mengaruniakan bukan berinkarnasi. Dasar bahlul. Allah punya anak. Saya tanya, Allah punya anak? Iya. Allah tidak punya anak, Allah punya hamba. Berarti dan aku berbeda cuma. Jadi jangan sekarang di mana dalilnya? Di mana dalilnya Allah inkarnasi menjadi anak? Di mana dalilnya Tuhan berinkarnasi? Di mana Tuhan? Di mana dalilnya Tuhan berinkarnasi? Di mana Grundul dalilnya Tuhan berinkarnasi? Di mana? Dalilnya saya minta. Kalau Tuhan menjadi manusia itu bukan reinkarnasi namanya. Lalu apa? Iya, menurut kamu lah. Menurut kamu apa namanya? Disitulah cara. Di mana dalilnya Tuhan inkarnasi menjadi manusia? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya Tuhan berinkarnasi? Di mana? Itu besarnya kasih Allah akan dunia ini. Sudah banyak nubuatan tentang Yesus dan kamu. Dia menganugerahkan. Dia menganugerahkan. Dia tidak berinkarnasi. Alkitab itu dia tidak berinkarnasi, tetapi Alkitab itu sudah ditambahin di Quran. Dia tidak berinkarnasi di sana, Grundul. Itu Grundul. Grundul. Dia tidak berinkarnasi, Grundul. Mental pencuri. Grundul. Dia tidak berinkarnasi. Dia tidak berinkarnasi, dia menjadi mayat, lalu hidup untuk menjadi Tuhan. Berarti dia tidak berinkarnasi, Grundul.
Dalil kitabmu mengatakan, jangan kau lawan kitabmu sendiri. Kitabmu mengatakan, sebab itulah Yesus Kristus telah menjadi mayat dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Berarti nggak ada inkarnasi. Tuhanmu itu adalah Tuhan lantikan bekas mayat. Mayat yang dipoles menjadi Tuhan. Roma 14 nomor 9. Bukan inkarnasi. Oke, kalau kau mengatakan Yesus itu inkarnasi, Yesus itu Tuhan yang berinkarnasi dari mayat menjadi Tuhan. Mana dalilnya? Roma 14 nomor 9. Kalau Anda paksakan Yesus itu inkarnasi, bukan inkarnasi Tuhan, tapi inkarnasi mayat. Paham? Paham sampai di sini? Gurundul, Tuhan kau itu adalah inkarnasi mayat. Mayat berinkarnasi menjadi Tuhan. Roma 14 nomor 9. Masih mau kau datang besok? Lanjut yang lain. Simpulannya, Yesus adalah Tuhan yang berinkarnasi dari mayat menjadi Tuhan. Dalilnya Roma 14:9. Kesimpulan anak SD seperti itu memang. Datanya ada bro, itu Bible loh. Jangan di Bible ada loh. Itu dihafal, membaca buku-buku. Grundul, kau coba baca dari Roma 14:9 Grundul. Terus kau baca dulu coba Roma 14:9 kau baca. Sendiri. Data kau baca Roma 14:9. Jangan, kamu aneh ya. Ya. Lu aduh, bego banget sih lu cuma yang benar-benar bego. Kau baca dulu Roma 14:9. Kau baca itu. Kan kau yang bilang, kau yang Yesus baca. mati dulu, setelah menjadi mayat 3 hari, hidup menjadi Tuhan. Nah, kamu paham artinya itu? Ya, apa artinya? Baca dulu. Karya penyelamatannya telah selesai, makanya dia bisa disebut sebagai Tuhan karena setelah menyelamatkan dosa manusia. Sudah selesai apa yang diperintahkan Bapaknya kepada dia. Sudah. Saya tidak tanya tujuannya apa. Nggak usah kau tanya-tanya. Bukan masalah tujuan, ini faktanya dulu adalah dia mati dulu, setelah dia mati kemudian dia menjadi Tuhan. Itu faktanya. Lu percuma ngomong, gua gedenya suaranya begini, gede banget gitu. Nek 5.000 juga dulu ongkir gitu ya. Jadi Roma 14:9 itu mengatakan bahwa Yesus itu mati dulu menjadi mayat, kemudian menjadi Tuhan. Gitu. Katanya dosen, tapi otaknya otak anak SD. Kalau begitu Paulus dong otak anak SD. Paulus itu yang nulis. Dulu. Bagaimana ini Paulus ini mencelakakan si Gurundul ini? Kamu harus dibaptis dulu supaya kamu paham dan dipenuhi. Paulus yang nulis itu Gurundul. Kamu ini nggak pernah baca Bible. Data udah dikasih, tetap aja kamu ngeyel gitu loh. Kamu teriak sana sini. Datanya udah dikasih, jelas itu loh. Kamu nggak mau membaca. Sukanya. Jadi Yesus itu menurut Paulus di Roma 14:9 dia mati dulu. Yang namanya mati itu jasad atau mayat, jenazah 3 hari. Tuhan mau dikubur itu loh. Dikubur gitu ya. Belajar gentle. Setelah dia bangkit di hari ketiga, jadi dia Tuhan. Jadi yang kau tuhankan itu mantan mayat, mantan jenazah. Begitu. Kenapa sih kamu ini nggak mau mendengarkan orang kalau ngomong? Jadi teman-teman semua, inilah dia ini kemenangannya hanya ngerocos. Dia nggak mau mendengarkan orang kalau berbicara. Saya baca lagi datanya ya, Roma 14:9. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Begitu juga di dalam Kisah Para Rasul, Bang Handi. Jadi 2:36. seluruh Israel betul harus tahu dengan pasti bahwa Tuhan telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Betul. Kisah 2:36 tadi diakui tubuh manusia Yesus itu bukan Tuhan. Setelah dia menjadi mayat, bangkit dari kematian, tubuhnya menjadi Tuhan. Jadi tadi yang bukan Tuhan setelah mati, begitu bangkit menjadi Tuhan. Berarti Yesus adalah inkarnasi dari mayat.
Udah kamu tuh framing. Mana ada inkarnasi dari mayat. Saya baca jadi lagi ya, dengerin dulu. Yohanes 20 nomor Ya, 13. pasien selanjutnya. Pilih kembali. Saya bacain dulu Bang Joma. Yohanes 20:13. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana dia diletakkan." Gitu ya. Iya, Kalau di Tuhan itu ayatnya, mayat. mereka telah mengambil mayat Tuhanku. Tuh. Jadi mayat juga Tuhan loh. Nah ini data loh bro, di Bible nih. Ini nggak menista, ini data. Makanya kau banyak baca. Supaya kau nggak protes kalau kami Islam yang berbicara. Kau nggak protes. Kenapa kau protes? Karena kau nggak jarang baca Bible, ilmu nggak ada. Lihat dulu tuh. Hanya doktrin aja gitu loh. Siap. Apalagi diprotes kalau datanya ada. Oke, udah Andi, aku mau bicara sebentar ya. Sebentar Pak, saya mau mengingatkan dulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semuanya. Waalaikumsalam Iwan Pila, ini hari Jumat. Ini hari Jumat. Silakan bagi yang sudah masuk sholat Jumat, Dewa mengingatkan Jumatan silakan. Jangan ingatnya cuma malam Jumat doang. Hari Jumat harus ingat. Silakan. Jumatan. Jangan nonton. Kasihan. Allah. Gurundil juga ini. Pergi Jumatan sana pergi. Bang Dewa itu, Dewa. Aku lagi di Dubai, Jumatnya belum. Ya silakan lanjut. Silakan Yulnaf, apa yang ingin disampaikan? Tadi ngomong dia. Suaranya digedein suaranya Bang. Bentar ya. Ya itu ya, yuk siapa ini namanya? Udah kedengaran belum? Udah. Bro, jadi kami di sini itu tidak pernah ngarang-ngarang bebas ya. Berdasarkan data yang ada gitu. Kami tidak menafsirkan, hanya membaca saja gitu. Jadi kalau kami membaca apa adanya, jangan marah. Gitu loh. Ya kalau cuma membaca nggak apa-apa, tapi jangan ditafsirkan sesuai Enggak, saya tafsirkan nggak saya baca ya. Saya tafsirkan nih. Oke, aku nggak bahas itu. Enggak bisa dengerin dulu. Contoh begini ya. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya menjadi Tuhan. Artinya dia mati dulu baru menjadi Tuhan. Betul apa betul? Jangan batasi kuasa Tuhan. Betul apa betul itu? Itu. Jangan batasi kuasa Tuhan. Jangan dilawan datamu di Bible. Kami hanya membaca. Jadi Yesus itu mati dulu menjadi mayat. Namanya orang mati bro, mayat, jenazah. Nah setelah jenazah ini dihidupkan kembali, menjadi Tuhanlah dia. Kata Paulus di Roma 14:9. Jelas. Ya udah. Terkonfirmasi di Kisah 2:36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan. Jadi setelah dia disalib, dia menjadi Tuhan. Paham? Salah maksud itu. Salah lagi datanya. Itu kan tulisan Apalagi? Alkitab lah itu. Nah kalau begitu kau buka Bible, lawan Biblemu sekarang. Silakan lawan. Bahasa Yunani itu kan. Nggak usah ditanggapin, Bro Stefanus, nggak apa-apa. Kalau misalnya Handi menafsirkan seperti itu ya nggak apa-apa juga. Siapa yang menafsirkan, orang baca kok? Ya kamu memahami seperti itu nggak apa-apa. Saya nggak memahami, saya baca. Sama saja itu. Ya. Kamu dong yang harus manut sama data, jangan dilawan datanya bro. Ya udah, oke, udah. Data jangan dilawan. Oke, sudah belum? Ya sudah, kau tanggapi dulu ini. Setuju atau tidak data yang ada yang ini? Aku kesini bukan menanggapi itu. Aku menanggapi tadi yang bukan. Ini topiknya hari ini. Kau jangan pindah topik. Ya, aku nggak pindah topik. Aku tadi masuk ke sini. Enggak, ini dulu yo. Roma 14:9, Kisah 2:36. Kamu setuju atau tidak? Saya nggak bahas itu. Ya nggak bisa, kalau nggak bahas itu silakan pergi mandi di kali. Ini topiknya. Tadi kan kamu bilang. Nggak bisa lu pindah topik bro. Lu jangan cari selamat di sini. Ini topiknya di sini. Ini kan topik baru. Aku mau bahas yang. Nggak bisa pakai topik baru. Ini waktu mau Jumatan. Nggak bisa. Aku mau meluruskan omongan kamu yang tadi. Aku mau meluruskan. Apanya yang lurus? Mau diluruskan apanya? Makanya dengerin. Tadi kan kamu bilang tuh, segala kuasa sudah diberi, baik di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Terus kalian bilang kan, terus kalau misalnya iblis diberikan kuasa, berarti kalau kamu diberikan kuasa berarti kamu Tuhan dong.
Emang pernah Allah memberikan segala kuasa kepada manusia? Segala kuasa dan di sorga dan di bumi ada nggak? Selain kepada Tuhan Yesus ada? Oke, baik. Saya tanya kamu. Baik. Oke, saya diam ya. Ya. Yesus diberi kuasa. Yang memberi kuasa Segala siapa? kuasa. Diam. Iya, Segala kuasa di sorga dan di Oke, bumi. Iya, gantian bicara. Segala kuasanya Bapa sudah diberikan kepada Yesus. Pertanyaannya, yang Tuhan yang mana? Yang Tuhan yang mana? Jawab. Bapa, Anak, dan Roh Kudus kan Tuhan. Apa lagi? Segala kuasa sudah diberikan kepada Yesus. Saya balik pertanyaannya. Kalau segala kuasanya Bapa sudah diberikan ke Yesus, apakah Bapa masih berkuasa? Makanya itulah kena lagi lu. Bukan kena lagi, kamu Kena yang nggak lagi paham. lu. Kamu yang nggak paham. Kena lagi. Bapak, Kena Anak, lagi dan lu Roh ya. Kudus sama. Biar dulu Bapak, Anak, dan Gurunda, Roh Kudus sama. Bang Handi, udah mau Jumatan dia, biar dulu Gurunda sedikit. Bapak, Anak, dan Roh Kudus itu sama. Jadi kamu jangan tanya, ketika segala kuasa diberikan kepada Yesus, jadi Bapak itu nggak Allah lagi. Itu pertanyaan bodoh, Handi. Kan segala kuasa. Iya, segala kuasa. Makanya Oke, Bapak begini, saya kasih analogi. Lo dengerin, gua asah otakmu yang tumpul. Kau punya uang, hartamu satu-satunya cuman 1 juta. Segala uang kau berikan kepada Stefanus. Apakah kamu masih punya uang? analogimu salah. Nih, saya kasih tahu analogi yang paling ini saya kasih tahu. On kok dipiara, bro. Aduh, on dipiara. Bukan segala sesuatu yang kamu buat analogi itu sama. Analogi kamu yang salah. Oke, kalau begitu saya robah. Kuasa apa aja yang diberikan kepada Yesus? Lah, kenapa kamu bilang segala, orang dia bilang segala kuasa, kok kamu... Segala kuasa telah diberikan kepada Yesus. Baik, Kuasa apa aja yang diberikan kepada dia? Segala kuasa, apa aja? Oke, baik. Apakah kuasa menciptakan alam semesta itu diberikan kepada Yesus? Nah, makanya kena lagi dia. Benar, kena lagi. Apanya yang kena, Handi? Apanya yang kena, Handi? Oke, kalau Yesus berkata, nah dengerin, Yohanes 5:30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kuasanya kemana itu? Dari dirinya sendiri, dia sebagai manusia, makanya kamu harus paham. Berarti tidak berkuasa, budak. Kena lagi dia. Bang Handi. Iya, 5 menit. Saudara Yol, yang bodoh siapa gitu loh. Oke, Saudara Yol, dengarkan. Apakah segala kuasa yang ada pada diri Bapak telah diberikan kepada Yesus? Iya, jelas kan udah ditulis ayatnya. Oke. Pada saat segala kuasa yang ada pada diri Bapak diberikan kepada Yesus, apakah pada diri Bapak masih ada tersisa kuasa? Makanya gini ya, kalian harus bukan makanya. Ini bukan gereja, Saya tanya. Kau jangan pakai jurus Paulus di sini. Segala kuasa yang ada pada diri Bapak telah diberikan kepada Yesus. Kau mengatakan iya. Apakah masih ada tersisa kuasa pada diri Bapak? Jawab. Ada. Berarti tidak semuanya. Berarti tidak diberikan semuanya. Karena masih ada yang sama Bapak. Hei, gimana ceritanya? Itu satu. Kalau satu tidak perlu diberi kuasa. Kalau satu tidak perlu diberi kuasa. Kamu mengakui segala kuasa diberikan kepada Yesus katanya. Tapi ternyata pada diri Bapak masih ada kuasa. Berarti bohong. Tidak segala kuasa diberikan. Kenapa? Karena masih ada kuasa pada diri Bapak. Bohong, agama kamu itu agama bullshit, agama pendusta, agama penipu. Di dalam Yohanes 5, dengarkan, Yohanes 5 nomor 27. Saya tanya samamu, kenapa Yesus diberi kuasa? Kenapa? Apakah karena dia Bapa atau karena dia manusia? Jawab. Bapak. Gini ya, segala kuasa di bumi dan saya tidak minta pernyataan gereja. Saya tanya samamu, Yesus diberi kuasa apakah karena dia Bapa atau karena dia manusia? Jawab. Kamu kok nanya seperti itu? Saya harus memahami. Karena dalilnya ada. Karena ada dalilnya. Saya ini ahli kitab.
Yohanes 5 nomor 27. Dengarkan saya. Yohanes 5 nomor 27. Dengarkan. Dan Tuhan memberikan kuasa kepada Yesus untuk menghakimi, karena Yesus adalah anak manusia. Yesus diberi kuasa karena dia hanya manusia kodong, kamase. Tamat kau kan? Yesus diberi kuasa karena Yesus bukan Bapa, tetapi Yesus adalah manusia. Kamu mengatakan dalam ayat-ayat tipuan yang menjerat kamu itu, dikatakan Tuhan memberikan segala kuasa kepada Yesus, tapi ternyata masih ada kuasa Bapa. Berarti tidak semuanya dikasih, cuman secuil. Makanya Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Dituhankan. Dasar. Udah. Bang Handi silakan diambil alih. Kuncinya ada di Yohanes 5:27. Yesus diberi kuasa karena Yesus itu hanya manusia. Sekiranya Yesus itu adalah Tuhan, Yesus tidak perlu diberi kuasa karena dia adalah Tuhan. Tapi karena dia bukan Tuhan, maka dia diberi. Ya, kalian dengerin ya. Apa yang disampaikan Juma. Justru segala kuasa diberikan kepadaku baik di bumi maupun di surga. Sebenarnya itu udah jelas. Itu hanya menegaskan bahwa Yesus dan Bapa itu adalah satu. Oke, baik, Pak Yul. Pak Yul dengerin. Waktu Yesus ada di bumi, dia menguasai apa? Segala sesuatu sudah diberikan, apalagi kan kamu tanya segala. Dengerin pertanyaannya, dengerin. Waktu Yesus masih bayi, umur 2 hari, dengerin pertanyaannya. Waktu Yesus masih bayi, umur 2 hari, dia menguasai apa? Oke. Gini saya kasih tahu kamu ya. Tanya, dijawab aja dulu itu. Nggak usah muter. Kamu tadi, ketika Yesus menjadi manusia, diberikan kuasa, terus di sorga kosong, itu kan pertanyaan. Saya nggak nanya itu. Waktu Yesus, kan gini bro, Yesus itu segala kuasa Bapa sudah diberikan kepada Yesus. Ya, segala kuasa Bapa sudah diberikan kepada Yesus. Pertanyaannya, waktu Yesus umur 2 hari, dia menguasai apa? Jawab. Takut kamu, saya cecer pertanyaan bodoh. Kamu ini ngomong terus, nggak pernah dengar orang ngomong. Dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik sesuai dengan statement kamu, bro. Dengarkan dulu ya. Segala kuasa Bapa sudah diberikan kepada Yesus. Pertanyaannya, waktu Yesus umur 2 hari, apa yang dikuasai oleh Yesus? Silakan. Jawab. Tadi Bang Andi, berdasarkan dari pernyataan dia, tadi katanya Mingkem lu. Apakah Yesus diberikan, apakah Bapa masih punya kuasa? Ternyata Bapa masih punya kuasa. Itu artinya Bapa tidak memberikan segala kuasanya kepada Yesus. Karena Bapa masih ada kuasa. Nih, saya bacakan ayatnya ya. Bukan. Ini pernyataan. Di mana dibilang Bapa memberikan kuasa? Enggak ada. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan. Wak, jangan dipindah dulu Wak ke situ Wak. Muter dia Wak. Harus dibikin mingkem ini orang. Tadi kan dia mengatakan segala kuasa telah diberikan kepadaku. Saya tanya lagi pertanyaan yang diulang dari sama Bang Juma ya. Terus kamu dengerin dulu, yang tadi belum kelar lo udah nanya, yang tadi belum kelar ya kayak gitu. Apakah Yesus diberikan semua kuasa itu oleh Bapa? Diberikan. Enggak ada dibilang Bapa memberikan kuasa kepada Yesus. Yang ditulis kepadaku telah, Yesus sendiri yang bicara, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Siapa yang memberikan kuasa itu? Diam dulu. Siapa yang memberikan kuasa itu? Telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Baik, itu siapa yang memberikan kuasa itu? Yesus dan Bapa. Iya, yang memberikan kuasa kepada Yesus itu siapa? Dan Bapa adalah satu. Saya nggak nanya itu. Yang saya tanya, siapa yang memberikan kuasa kepada Yesus? Siapa yang memberikan kuasa kepada Yesus? Sang sumber.
Siapa yang memberikan kuasa Sang pada sumber. Yesus? Sang Budak sumber. dasar Lu ini ngerti orang. sang sumber nggak? Jawab aja siapa? Ya sang sumber. Iya siapa? Kecelek lo kan? Siapa? Sumber air sudah dekat. Sang sumber. Berarti sang sumber Iya itu segala siapa? sesuatu. Siapa? Sang sumber. Namanya siapa? Sang sumber siapa? YHWH. Yahweh, YHWH, baik. Segala kuasa telah diberikan kepada Yesus dan itu sang sumber. Apakah sang sumber itu Yahweh itu masih punya kuasa? Iyalah. Masih. Masih, Masih dong. artinya tidak semua Masih. kuasa diberikan kepada sang sumber. Ya. Nah, makanya Hanya pemahaman kamu sebagai setengah-setengah. pemahaman kamu itu manusia. Bukan manusia. pemahaman kami. Ini berdasarkan statement ente mengatakan seperti itu. Tak terbatas. Segala kuasa telah diberikan kepada Yesus, artinya Bapa sudah tidak berkuasa. Tapi ketika kami menanyakan apakah Bapa masih berkuasa, Bapa masih berkuasa. Itu artinya tidak semua diberikan kepada Yesus, cuma setengah atau enggak seperempat. Gimana sih? Satu on. Oke, saya jelasin. Gini, aku Nggak usah jelasin. dijelasin, nggak usah. Ngapain dijelasin? Ngapain? Ngapain dijelasin? Mungkin- kan saya nggak ngerti. Makanya saya jelasin. Mungkin begini, Kan Ahidewa, sebelumnya. coba Iya, iya. pembuktiannya ya. Ini Coba sedikit buktikan. pembuktiannya. Bang Yoel, gini. Yesus yang Nggak, aku bilang, jelasin. Satu contoh, ngomong dulu, dia satu kalian ngomong dong. Satu-satu saya tanggapin dulu omongannya si bodoh ini. apa yang mau ditanggapin? bahasa Tadi kasih sudah. keluar. Bahasa kasih. Enggak Bahasa kasih keluar. Yang apa? Jangan emosi bro. Ini 1 Korintus 4 nomor 10 keluar nih. Nggak usah lari-lari kemana-mana. 1 Korintus 4:10 keluar nih dari mulutmu nih. Coba kita buktikan ya. Kita buktikan, Bang Yol. Gini bunyinya. Yesus bilang, Bang Yol. Kamu bilang ketika Bang Yol. Allah menjadi manusia di surga kosong, itu aja kan udah pemahaman yang sangat bodoh Oke, sebenarnya. iya Bang Yol gini. Bang Yol gini. Bang Yol, Gitu loh. dengerin Siapa ya. yang Ngapain nanya kamu itu? bahas yang lain? Yesus itu aja bilang. kamu nggak paham. Gitu loh. Yesus bilang, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Nah, mengenai masalah hal duduk di samping kiri atau sebelah kanan Yesus pun nggak ada hak Yesus memberikan. Di mana kuasanya? Ya, makanya kamu harus paham Yesus sebagai manusia dan Yesus sebagai apa. Lah, Ini itu tentang nanti di intinya. surga loh. Kan kuasa dia di bumi dan di surga katanya diberi. Ini Yesus sendiri yang bilang sudah disediakan Lah, itu. Udah ada yang menyediakannya. Yesus sendiri nggak berhak. Orang sakit ini. Pak, yang sakit itu kalian gini loh. Yesus ngomong itu pada saat Kelebihan obat. Yesus ngomong begitu pada saat di mana aku tanya? Kelebihan obat. Tetapi hal duduk Gini di dulu sebelah Salali. kananku. Tadi pertanyaan saya nggak dijawab ini bocah ini. Gini ya. Diam dulu. Yesus sudah diberi segala kuasa. Lu jawab dulu pertanyaanku. Nggak bisa kau tinggalkan ini. Waktu Yesus umur 2 hari, dia menguasai apa? Jawab. Segala sesuatu dia kuasai. Kenapa? Iya, waktu umur 2 hari menguasai apa, budak? Jawab. Ya segala sesuatu dia kuasai. Kenapa? Lah orang Oke. dia Tuhan. Apa? Sebutkan apa yang dikuasai Yesus waktu umur 2 hari. Jawab. Segala sesuatu Handi, jangan bego kamu. Coba ambilkan datanya Yesus berkuasa waktu dia umur 2 hari. Datanya mana? Ambilkan. Lah udah Datanya mana? juga di situ. Datanya mana waktu umur 2 hari? Orang dia lagi jalan nggak bisa. Datanya Gimana dia mau mana? berkuasa, jalan aja nggak bisa? Kuasa di surga dan di bumi. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Itu Iya, buktinya. waktu di bumi apa yang dia kuasai? Jawab. Ayo. Makanya saya udah bilang. Makanya jangan makanya. Waktu dia di bumi, apa yang dia kuasai? Jawab. Kan udah saya jawab. Segala sesuatu, segala kuasa. Ya ada apa di aja dia. contohnya, budak? Ya semuanya. Kamu nggak Contohnya apa yang dia kuasai? Contoh. Pakai mati. Kamu nggak perlu tanya. Saya udah jawab segalanya. Segalanya nggak perlu kamu Oke, jawab. baik. Waktu dia mati 3 hari 3 malam dikubur, apa yang dia kuasai? N. Oh mati. Ya justru dia mau makanya dia bangkit. Waktu dia mati 3 hari dikubur, apa yang dia kuasai? Rohnya masih segala sesuatu dikuasai. Waktu dia menjadi mayat, apa yang dia kuasai? Bahkan dia mati pun dia bangkit. Saya nggak nanya itu, dengerin bahasa Indonesianya. Waktu dia menjadi mayat, apa yang dia kuasai?
Aku ngomong bahasa Indonesia Handi ya Handi tolol, kan udah saya bilang segala kuasa. Apa yang dia kuasai waktu dia mati? Ya segalanya. Sebutkan salah satunya. Kematian. Orang mati menguasai kematian gitu. Makanya dia bangkit. Saya belum orang bangkit waktu dia mati 3 hari. Oh, Yoel. Oke, pertanyaan, apakah mayat bisa berkuasa? Jawab dulu. Apakah mayat bisa berkuasa? Jawab. Apakah mayat bisa berkuasa? Tapi Yesus bisa berkuasa. Apakah mayat bisa berkuasa? Pada saat Yesus Apakah mayat bisa berkuasa? Jawab. Dia mendatangi Apakah dunia. mayat bisa berkuasa? Apakah mayat bisa berkuasa? Apakah mayat bisa berkuasa? Mampet ke otak lu. Paksakan mayat bisa berkuasa. Enggak, gue sebenarnya ngomong sama lu Handi. Iya, apakah mayat bisa berkuasa? Ini statement kamu sendiri, segala kuasa telah diberikan kepadaku. Yesus berkata begitu. Sedangkan Yesus itu pernah mati 3 hari. Makanya saya tanya, waktu dia menjadi mayat, apa yang dia kuasai? Jawab. Jawablah kau. Oh, ya bisa. Sekarang saya tanya kamu. Nggak usah sekarang, nggak usah lu ngomong sembarangan. Orang mati. Waktu dia mati, apa yang dia kuasai? Jawab dulu. Rohnya turun ke orang mati. Rohnya. Apa? Kumur-kumur dia, kumur-kumur. Apakah mayat bisa berkuasa? Jawab. Apakah mayat bisa berkuasa? Nggak bisa. Apakah mayat bisa berkuasa? Nggak bisa, Handi, nggak bisa. Kan udah saya jawab. Apakah mayat bisa berkuasa? Nggak bisa katanya, nggak bisa. Kalau nggak bisa berarti dia tidak diberi kuasa. Kalau dia tidak kena kalau di sini. hari ketiga. Berarti Dia nggak bisa. Yesus tidak maha kuasa karena waktu dia jadi mayat nggak bisa apa-apa dia. Nah terus Ayo lu. ketika dia bangkit, apalagi yang mau katakan? Oke, yang bangkitkan dia siapa? Dia sendiri. Dia menyerahkan nyawanya dan dia bangkit. Saya nggak nanya menyerahkan nyawanya. Dia bangkit sendiri atau dibangkitkan? Lah kan sudah bilang, dia menyerahkan nyawa, aku menyerahkan nyawaku sendiri dan saya mengambilnya kembali. Artinya Oke, diserahkan kepada siapa nyawanya? Pada kematian. Jadi nyawa Yesus diserahkan ke kematian. Iya. Kenapa? Siapa yang megang nyawanya waktu itu? Kemana dia perginya waktu mati? Astaga. Ya kau yang ngomong diserahkan kepada siapa? Ayo. Kan udah saya bilang diserahkan pada kematian. Oke, jadi kematian. Waktu dia hidup lagi diambil lagi. Iya, dia mengambil sendiri. Dia mengambil sendiri. Baik. Waktu dia bangkit dibangkitkan atau bangkit sendiri? Pasti. Ayo. Makanya kamu. Jangan makanya jawab. Kamu. Dia bangkit sendiri atau dibangkitkan? Bangkit sendiri apa dibangkitkan? Jawab Kalau kamu berbicara dari perspektif enggak usah ngomong muter-muter. Bangkit sendiri atau dibangkitkan? Makanya saya bilang kamu itu cuma bangkit sendiri atau dibangkitkan? Bangkit sendiri atau dibangkitkan? Gitu loh. Bangkit sendiri atau dibangkitkan? Sekarang saya tanya kamu deh. Nggak usah. Bangkit sendiri atau dibangkitkan? Saya jawab. Saya baca datanya, kamu nggak ngerti bebel. Saya kasih data. Kisah 2 nomor 32. Yesus inilah dibangkitkan oleh Allah, kamu sekalian menjadi saksinya. Dibangkitkan, tidak bangkit sendiri. Saya jawab juga dibangkitkan kan? Oke, berarti dibangkitkan toh? Ketika dia berbicara sebagai Yesus, dia dibangkitkan. Yang bangkitkan Yesus siapa? Jangan. Yang bangkitkan Yesus siapa? Jebak. Ayo. Gini jawab. Aku gini aja. Yang bangkitkan Yesus siapa? Kamu bisa diam nggak? Yang bangkitkan Yesus siapa? Diam dulu biar. Yang bangkitkan Yesus siapa?
Nih, kamu kan udah tiap Yang hari ini bangkitkan kerjanya Yesus begini. siapa? Yang bangkitkan siapa? Kamu jangan muter-muter. Allah. Oke, Allah yang membangkitkan dia. Yang Tuhan yang mana? Yang membangkitkan atau yang dibangkitkan? Salah itu. Udahlah, capek. Kenal lagi lu. Pokoknya apapun yang kau omongin, itu hanya kau halunya saja yang ngomong di sini. Halu. Kamu harus berobat jalan dulu, bro. Berobat jalan aja dulu. Kalau lu nggak punya duit untuk diopnam, kau berobat jalan aja dulu. Kamu memahami seperti juga sebenarnya nggak masalah gitu loh. Buat saya nggak masalah. Ya kalau nggak ada masalah, nggak ngapain kau nyari masalah di sini? Saya hanya meluruskan omongan kosong kamu itu. Ini loh. Orang katanya ada di Bible, bro. Jadi Bible omongan kosong gitu. Sekarang saya tanya kamu. Kamu Jadi bisa mati Bible nggak? omongan kosong. Kamu bisa mati nggak? Kisah Omongan yang ngomong 2:32 itu Yesus ini dibangkitkan oleh Allah gitu. Ini omongan kosong. Ini omongan kosong. elah. Ini omongan kosong bukan? Yesus dibangkitkan Allah, ini omongan kosong. Sayur, tadi. Kamu cocoknya di pasar jualan sayur. Ini omongan kosong. Coba jawab. Udahlah, kamu udah kecele. Kamu udah kecele, makanya kamu kayak gitu cecer-cecer. Yang nggak penting yang kamu cecer, karena kamu udah kecele. Apa sih kecele ini, bahasa Indonesia yang nggak jelas kok. Kamu sekarang saya tanya kamu, manusia bisa mati nggak? Manusia mati. Kenapa? Mati. Oke. Nah. Oke. Kamu ada roh nggak? Yesus juga manusia mati sama. Diam. Kamu ada roh nggak? Ada. Ada. Roh kamu bisa mati nggak? Nggak mati, roh nggak mati. Tidak. Berarti manusia nggak mati dong. Nggak bisa mati dong. Oke. Roh nggak pernah mati. Kenapa? Iya. Berarti manusia nggak bisa mati dong. Manusia mati, tapi rohnya nggak mati. Jasadnya yang mati. Kan kamu manusia. Iya. Yesus itu yang mati, yang mananya mati? Yesus. Jawab dulu pertanyaan saya. Ya saya udah jawab. Manusia bisa mati nggak? Udah mati tadi, udah jawab, budak. Yang mati apanya? Yang mati jasadnya. Jasadnya. Jadi manusia itu mati nggak? Mati, budak. Oh ini mulai ulang. Lah saya tanya kamu, roh kamu itu manusia bukan? Roh saya manusia lah, bersatu dengan tubuh saya. Gimana sih lu? Berarti manusia bisa mati nggak? Manusia mati. Lah rohnya aja nggak mati. Jadi kamu nggak mati? Nah rohnya aja enggak, saya tanya. Jadi kamu, jadi nenek moyangmu nggak mati? Lah begitulah kamu pertanyaannya dari tadi. Begitulah. Kenapa? Pertanyaanmu dari tadi begitu. Ya ini saya jawab kok pertanyaanmu, udah nggak masalah. Kenapa? Objek pertanyaanmu itu ke manusia, gampang dijawab. Sedangkan kami ini, judul topiknya adalah objeknya manusia yang kau tuhankan. Ini menjadi ribet. Kenapa? Karena anak orang yang disusui sama ibunya, disekolahkan, dirawat, kau tuhankan. Ini menjadi masalah. Nah, itu makanya sama mulai dengan detik yang ini saya juga tanya barusan. kau jangan menuhankan anak orang. Anak orang itu utusan Itu Tuhan, sama dia bukan Tuhan. pertanyaannya, Andi. Ini Itu menjadi sama masalah. pertanyaannya. Yang barusan saya tanya itu sama. Kamu manusia bisa mati nggak? Objeknya Bisa, ini kamu bukan bilang. ke manusia, objek pembicaraan kita ini adalah Tuhan. Nah, inilah yang namanya analogi. Ini yang Nah, baru kalau namanya begitu analogi Tuhan, kau bawa ke manusia, kagak nyambung. Bang Handi. Bang Berarti Handi Yesus tanya gini, manusia. Tuhan itu manusia berarti. apa bedanya? Ya udahlah, Tanya gini, standby. aku nanya gini ya, apa bedanya roh yang di dalam tubuh kita dengan roh yang di dalam tubuh Yesus? Apa bedanya, bro? Beda. Kalian jawab dulu. Itu udah terlalu dalam nggak? Kalian nggak akan paham. Pemikiran Nah, itu sangat gini, aku baca Roma ya, dengar ya, Ini bro Yul. Roma, dengar dulu, dengar aku baca Roma 8. Jika roh dia, dengar teman-teman. Jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus di antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Yesus akan menghidupkan juga tubuhmu yang panah oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi roh kita ini, Bang, sama dengan yang ada di dalam tubuh Yesus. Jika roh dia ini siapa? Allah Bapa. Jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Yesus akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Sama yang ada di dalam tubuh Yesus dengan yang ada dalam tubuh kita ini.
Coba kau baca itu di Roma itu. Ya nggak apa-apa. Itu kan kamu memahaminya seperti Ya itu, nggak kenapa kau apa-apa. tuhankan? Kalau sama, kita sama ini. Yesus dengan kita sama-sama ada rohnya. Jika roh dia atau roh Allah yang telah membangkitkan Yesus. Itu pertanyaan kamu bodoh. Itu kamu salah itu maksudnya. Kok bodoh, dikasih tahu baik-baik. Dia bilang kita bodoh, bagaimana ini? Kamu kasih tahu saya. Kamu nggak perlu kasih tahu saya. Ini ku kasih tahu, mencerahkan otakmu, meluruskan otakmu, biar kau paham bahwa roh yang di dalam tubuh Yesus itu bukan Tuhan. Itu karena kamu bodoh, karena kamu nggak mengerti. Tapi kamu pelajari. Berfirmanlah Tuhan, dengar, berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selamanya tinggal di dalam manusia. Iya, elah yang Karena dasar manusia aja. adalah daging. Dengar dulu. Kamu menuhankan Yesus karena ada roh Bapa. Ya, semua roh itu ciptaan Tuhan ya. Makanya gue bilang jangan menuhankan anak orang. Anak orang lu tuhankan, ini resikonya. Ya nggak apa-apa. Kalau kalian beranggapan Gini, seperti itu nggak apa-apa. gini, Aku nggak bakal ku baca, ku kasih tahu lagi satu data ya, dengar ya Yul ya. Dan debu kembali menjadi tanah, dengar ya. Debu kembali menjadi tanah di pengkhotbah ya. Debu kembali, dengar ku cerahkan kamu bang. Dan debu, dengar dulu Yul, supaya kamu sadar Yul. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Jadi semua roh kita ini akan kembali kepada Allah. Jangan kau menuhankan manusia bang. Karena Yesus itu sama dengan kita. Roh yang ada di dalam tubuh Yesus dengan yang ada di dalam tubuhmu itu, tubuh saya adalah ciptaan Allah. Roh itu ciptaan Allah. Astaga Rama, kamu belajar yang benar. Aduh, gimana sih, kenapa kau menuhankan Yesus yang manusia bang? Janganlah kau menuhankan manusia, kau akan tersesat. Udah dijelaskan Gurunda, Bang Handi. Inilah resikonya menuhankan anak orang. Begini jadinya nih, anak orang dituhankan ya berisiko kayak gini nih, jadinya blow on gitu loh. Jadi blow on jadinya gitu. Kalau udah on kayak gini, muter kesana kemari gitu. Ya, makanya gue bilang dari kemarin gitu, jangan menuhankan anak Maria, dia bukan Tuhan kok. Saya tahu. Orang dia bukan Tuhan, kau Tuhan kan kau paksakan. Kamu tidak mungkin mati. Akhirnya berisiko kan, setelah dia mati menjadi Tuhan. Kamu tidak bisa mati. Ya terserah saya. Ya terserah saya, iman saya. Ngapain kamu repot gitu loh. Nah waktu umur Tuhannya Bunda Maria siapa? Ya siapa? Tuhannya Bunda Maria siapa? Tuhan bukan Maria juga. Kamu repot. Ngapain kamu repot Handi? Tuhannya Bunda Maria siapa? Yesus. Anaknya Bunda Maria namanya siapa? Siapa anaknya Bunda Maria? Jadi Bunda Maria menuhankan anaknya gitu. Kena lagi kan lo? Sederhana lo ini. Makanya Kak. Iya. Jangan makanya lu jawab, lu muter-muter. Saya mau nanya kalian berdua nih. Apakah Bunda Maria menuhankan anaknya atau tidak? Makanya kamu kan nggak ngerti. Jangan makanya jawab. Lu diam dulu, saya tanya Stefanus. Stefanus, apakah Bunda Maria menuhankan anaknya? Gak usah dijawab Stefanus, pertanyaan bodoh itu. Jadi Bunda Maria nggak bertuhan? Dia yang bodoh, nuduh-nuduh orang bodoh. Bunda Maria bertuhan nggak? Rahma, kalau kamu benar bodoh. Bunda Maria punya Tuhan nggak? Ya, ayo kita debat, ayo kita uji. Jangan lawan, ini aja dulu. Bunda Maria punya Tuhan atau tidak? Sekarang kita uji. Bunda Maria punya Tuhan atau tidak? Bunda Maria punya Tuhan atau tidak? Manusia bisa mati nggak, Andi? Bunda Maria punya Tuhan nggak? Ya jelaslah punya Tuhan. Ya siapa nama Tuhannya Bunda Maria? Kamu on karena Kristus. Siapa Tuhannya Bunda Maria? Siapa Tuhannya Bunda Maria? Anaknya. Siapa Tuhannya Bunda Maria? Yod-He-Pape. Jadi bukan Yesus. Yod-He-Pape. Berarti Yesus bukan Tuhan. Yod-He-Pape. Ya, Yesus bukan Tuhan. Yod-He-Pape. Oke, Tuhan kamu namanya siapa?
Makanya saya bilang sama Kasihan. kamu itu sama. Jadi manusia Kasihan itu bisa pakai apa sekali. nggak sama. Iya. Jadi Tuhan kamu beda dengan Tuhannya Maria ya. Mati dong, itu sama Jadi aja. Tuhan kamu berbeda dengan Tuhannya Maria. Oke? Tuhannya Maria ya Tuhan kamu Yesus. Betul? Betul? Sekarang kau pergi beli layang-layang, jangan sampai benangnya putus. Nanti melayang-layang di atas permukaan air. Oke? Sakaria 12:1 ya bro ya. Sakaria 12:1. Firman Tuhan tentang demikianlah firman Tuhan Udahlah, yang diam aja kau, Rahma. membentangkan Diam aja langit. kamu. Dengar dulu. Diam Dengar aja, ini diam kamu, aja aku kasih tahu supaya otakmu lurus diam ini, aja otakmu kamu. bengkok. Udah, Otakmu diam aja bengkok kamu, ini. Rahma. Demikianlah Kamu itu firman kamu, Tuhan Rahma. yang membentangkan langit dan bumi, yang meletakkan dasar bumi